Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Rastumi Bayoni dengan NIM 0531546611 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini sudah ada pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tabel menghitung kecepatan rata-rata, lalu rata-rata jarak dan standar deviasi data jarak yang ditempuh. Lalu ada membuat scatter plot dengan interpretasi, histogram dengan interpretasi. Lalu yang ketiga adalah menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian. Baik, menurut instruksi di sini menggunakan R, jadi saya sudah punya untuk R studionya di sini. Kita bisa langsung memasukkan datanya untuk yang nomor 1 dulu. Karena tadi bentuknya tabel, saya sudah membuatnya seperti ini ya. Jadi langsung saja dimasukkan. Oke, lanjut. Kita menghitung mean. Untuk mean kita bisa langsung pakai mean. Lalu yang pertama diminta di sini tadi adalah mean dari kecepatan, lalu mean dari jarak, sama mean dari kecepatan. Ya, langsung aja di sini. Lalu ketentuan mean jarak. Ya, diketahui di sini yang untuk soalan A sudah terjawab. Jadi rata-rata kecepatannya adalah 16,7 km per jam. Lalu untuk rata-rata jaraknya adalah 44 km. Lalu untuk standar deviasi dari data jarak yang ditempuh. Berarti kalau untuk standar deviasi kita punya SD jarak. Oke, saya temukan standar deviasi dari jaraknya adalah 22,304. Oke. Baik, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah membuat scatter plot dan interpretasinya, lalu histogram dan interpretasinya juga berdasarkan tabel yang nomor 1 tadi. Berarti kita masih pakai tabel yang ini, masih pakai tabel yang ini. Ini tadi sudah saya refresh. Kita clear dulu, lalu kita buat scatter plotnya tadi ya. Scatter plotnya ini masih ada ya, jarak kecepatan. Kita buat scatter plotnya langsung plot, lalu ya ini dalam kurung kita ambil kecepatan koma jarak, ya betul ini jarak, lalu koma, kita pakai mainnya salah. Oke, sekarang sudah ditampilkan ya.
Oke, baik. Untuk interpretasinya adalah kita membuat scatter plot di sini atau grafik plot berdasarkan dengan kecepatan ini dan jarak ini. Lalu main ini adalah untuk yang ini, kecepatan versus jarak yang paling atas. Lalu xlab adalah yang menyatakan kecepatannya di bawah sini 5, 10, 15, 20, 25. Nah ini dalam kilometer per jam. Lalu ini adalah jarak atau meter untuk pengereman tadi kalau tidak salah di soal ya, jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Berarti jarak untuk mobil berhenti, betul. Nah lalu yang elef ini berarti adalah untuk menjelaskan atau memberitahu tentang jarak atau pengereman mobil sejauh mana. Jadi semakin cepat mobil itu melaju, maka semakin jauh juga jarak yang dibutuhkan untuk mobil itu sampai berhenti, seperti itu. Lalu untuk color di sini adalah red, lalu PCA adalah untuk bentuk dari scatter plotnya itu sendiri. Oke, ini untuk interpretasi dan contoh untuk scatter plot. Lalu kita lanjut kedua yaitu histogram. Kita bisa langsung histogram ini adalah untuk data kecepatan. Nah berarti untuk kecepatan aja. Lalu kita sama masih kita pakai xlab dan ylab. Xlabnya kita pakai untuk kilometer per jam. Oke, sudah selesai ya. Lanjut. Oke. Oke, di sini bisa dilihat kalau frekuensi kecepatan dari mobil itu sebagian besar ada di antara 20 sampai 25 km per jam ya. Jadi berdasarkan data histogram, jadi kita berdasarkan kecepatan, lalu xlab-nya adalah kecepatan, lalu frekuensi ini adalah banyaknya jumlah mobil yang kecepatannya di rentang angka yang ada di xlab atau horizontal. Jadi di sini misalkan ada di antara ini, misalkan kita ambil di antara 5 sampai 10 km per jam itu ada sekitar 7 mobil yang melaju di antara kecepatan 5 sampai 10 km per jam. Lalu yang paling banyak itu ada lebih dari 15 mobil, mungkin ini sekitar 20 mobil yang melaju sekitar di kecepatan 20 sampai 25 km per jam. Jadi seperti itu. Lalu untuk warna blue seperti tadi masih sama dengan yang plot ya. Bordernya kita pakai black border itu untuk ini yang garis hitam. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 itu berarti kita harus memasukkan dulu rata-rata dan standar deviasinya. Jadi kita masukin dulu untuk nomor 3. Pertama kita masukin mean underscore tk 75, lalu sd tk
berapa dari SD matematika 10, Inggrisnya 70 dan 8. 10 lalu apa oke. Yang ditanya adalah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, berarti kita memakai CV atau coefficient variation kalau dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia ini jadi koefisien keragaman sesuai dengan arti aslinya. Dan untuk rumusnya sendiri untuk menghitung koefisien keragaman adalah standar deviasinya deviasi dibagi dengan meannya. Lalu dikali 100. Oke, jadi untuk mencari koefisien keragaman rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan mean lalu dikalikan 100. Nah, lanjut kita ke yang bahasa Inggris sekarang. Oke. Sudah dapat. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan hasilnya. CV MTK pertama langsung muncul, yang kedua adalah CV Inggris. Mantap. Oke, jadi untuk koefisien keragaman dari nilai Thomas untuk matematikanya ada di 13,3 dan untuk di bahasa Inggrisnya ada di 11,4. Saya kira cukup, semua pertanyaan sudah dijawab. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan dan cara mengerjakan saya. Saya harap rekan-rekan dan Bapak Ibu tutor yang terhormat dapat memberikan masukan dan arahan jikalau masih terdapat kekurangan dalam pengerjaan tugas saya. Saya rasa cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.